Hari Santri diperingati untuk menghargai jasa para kiai, kaum santri dan pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui resolusi jihad yang diinisiasi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, meletuslah perang di Surabaya melawan tentara sekutu. Tapi, apakah kalian tahu bahwa perang di Surabaya ternyata bukan sekedar perang militer atau perang senjata, melainkan adu kesaktian antara para kiai dan santri melawan tentara sekutu. Dan siapakah tokoh di balik adu kesaktian ini? Kita saksikan selanjutnya di Dialektik TV bersama saya, Aca Pluto. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil atau dipanggil Kiai Abbas merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Jamil Buntet dan Nyai Qori'ah. Beliau lahir pada tahun 1879 di Cirebon. Dalam perjalanan hidupnya, beliau belajar dengan banyak ulama-ulama terkemuka saat itu. Di antaranya ialah Kiai Haji Nasuha Sukansari, Kiai Haji Hasan Jatisari, dan Kiai Haji Ubaidah. Beliau juga pernah belajar di pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah bimbingan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika di kota suci Mekah, beliau berguru dengan ulama-ulama terkemuka di sana, yang antara lain Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Zubaidi, dan Syekh Mahmud At-Termasi. Cerita mengenai karomah dan kesaktian Kiai Abbas yang paling banyak diceritakan ialah ketika peristiwa perang melawan sekutu di Surabaya, atau saat ini kita kenal dengan resolusi jihad. Kiai Abbas merupakan salah satu tokoh sentral dalam perang melawan sekutu di Surabaya, Jawa Timur. Karena selain menjadi komandan perang pada peristiwa itu, beliau juga menentukan hari, tanggal, dan waktu dimulainya peperangan. Dikisahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim menunjuk Kiai Abbas sebagai komandan perang karena pihak sekutu dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi yang ternyata memiliki kemampuan yang di luar nalar manusia. Jenderal AWS Malabi bukan hanya sosok yang ahli dalam berperang. Jenderal AWS Malabi diketahui memiliki ilmu hitam. Bahkan Jenderal AWS Malabi menunjuk kebolehannya di depan umum dengan cara ditembak menggunakan senjata saat itu. Namun tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Mbah Hasyim menyerahkan masalah tersebut kepada Kiai Abbas. Sebelum berperang melawan Jenderal AWS Malabi, Kiai Abbas memberikan amalan kepada para santri yang ikut berperang. Amalan tersebut diucapkan langsung oleh Kiai Abbas. Disebutkan bahwa Kiai Abbas membacakan amalan tersebut sebanyak 3 kali kepada para santri sebelum berperang. Namun, amalan tersebut harus langsung dihafal oleh para santri. Dari sejumlah santri yang diberi amalan oleh Kiai Abbas, hanya sekitar 80 santri yang lulus. Santri yang lulus amalan tersebut kemudian diajak oleh Kiai Abbas untuk ikut berperang. Bahkan dalam peperangan, salah satu santri berhasil menembak mati Jenderal AWS Malabi. Selain kisah tadi, kisah lainnya ketika dalam perjalanan menuju Surabaya, Kiai Abbas meminta para santrinya membekali diri dengan beberapa butir kacang hijau. Tanpa berani bertanya apa maksud dan tujuannya, para santri melaksanakan perintah mengantongi butiran kacang hijau di sakunya. Tiba di Semarang, rombongan Kiai Abbas dan para santri ternyata dihadang pasukan sekutu yang bersenjata lengkap. Tanpa rasa khawatir sedikitpun, Kiai Abbas hanya meminta beberapa butir kacang hijau kepada santrinya dan dilemparkan ke depan rombongan. Dalam sekejap, butiran kacang hijau itu berubah menjadi tentara yang dengan cepat menggempur tentara sekutu. Ada satu kisah lain yang menarik, yakni ketika Kiai Abbas diperintahkan oleh Mbah Hasyim untuk menjatuhkan pesawat tempur milik sekutu. Oleh Kiai Abbas, pesawat tempur milik sekutu dijatuhkan hanya menggunakan sorban, ketapel, dan kacang hijau. Selain karomah-karomah dan kesaktian Kiai Abbas, kedudukan beliau secara keilmuan tergolong istimewa, sebab beliau merupakan mursyid Tarekat Syatariyah dan sekaligus muqaddam Tarekat Tijaniyah. Kiai Haji Abbas wafat pada tahun 1946. Jasadnya dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
Itulah kisah mengenai Kiai Haji Abbas. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di Dialektik TV.